Dia kesurupan, apa, eee, nggak jelas lah ngomong kayak gitu, sampai teriak-teriak, sampai nangis, sampai teriak-teriak. Nah, terus ada juga orang lain kayak yang lagi penelusuran gitu, kayak, Mhm. wah gini-gini, baca-bacaan gitu ya, sampai ikut bantuin, dibacain lah. Saya juga refleks gitu ya, bacain Al-Fatihah, Mhm. semoga gitu kan, semoga, eee ngebantu gitu, sampai ta'awudz, bismillah, Al-Fatihah, udah beres, keluarlah, pada keluar. Nah dari situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di Bali, Semarang. Kali ini seperti biasa saya kedatangan seorang narasumber. Beliau masih dari komunitas motor. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di-subscribe, like, komen, dan share. Podcast ini didukung oleh Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber Kang Heri ya. Ya, Heri, Kang Heri ini dari dari Bermaksi, Bermaksi. tim Oke, Bermaksi. Kang Heri, sebelumnya nih, Kang Heri ini dari Bermaksi apanya? Saya kebetulan, posisi, jadi admin IG-nya ya Kak, Admin IG-nya, Instagram, heeh, iya tapi Instagram, tapi baru sih, baru baru. iya baru. Jadi belum mengenal begitu dalam, begitu luas, Nah, eee, sama tim Bermaksi gitu. Jadi masih apa, meraba-raba gitu kalau misalkan belajar, meraba-raba apa? meraba-raba meraba-raba kayak sejarahnya, awal mula didirikannya, terus, siapa aja pendahulunya gitu, masih masih belum pada kenal gitu. Berarti khusus sosmed aja? Iya khusus sosmed aja. Ka Memperkenalkan dari heeh, sosmed gitu, interaksi. karena karena, kebetulan anggota yang lain tuh belum bisa, katanya, Nah, nggak sanggup gitu, nggak, kalau misalkan disuruh pegang admin Instagram itu nggak sanggup, dan kebetulan saya gabung, terus ada yang salah satu adminnya gitu kayak, "Ri, kamu sanggup nggak sih, pegang Instagramnya Bermaksi?" Karena karena kan, kalau kerja waktunya lebih luang dari orang lain. Eee, ya udah saya coba aja dulu gitu kan. karena kan untuk pegang yang seperti itu harus ada basic tersendiri. Iya, eee ya ini kesempatan saya gitu kan, Mhm. buat coba belajar gitu kan, karena siapa tahu, dari, pertama nyoba pegang admin IG Bermaksi kan, saya wawasannya jadi lebih luas gitu kan, Pengalaman juga. ya pengalaman juga, Nah, banyak belajar, nanti banyak kenalan orang gitu nah, kan. itu banyak silaturahmi mungkin ya. Iya, Sekalian ini apa, buat anak-anak Bermaksi nih, barangkali ada pesan atau pesan nih. buat anggota yang lain, ya tetap kompak dan jaga silaturahmi, saling menghargai satu sama lain, walaupun kita anggotanya sedikit, yang penting kualitasnya. Nah, sekalian jangan lupa bantu. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share pokoknya Nah, mah. itu. Oke, Kang Heri.
Ya, Langsung aja kita ke obrolan yang Kang, ini pengalaman pribadi, pengalaman pribadi banget ini mah. awalnya seperti apa? Awalnya kayak gak pernah gak pernah terfikirkan gitu, gak pernah Mhm, terpikirkan bakal, teralami oleh saya gitu. Karena, eee, di kalender juga nggak ada, di jadwal juga nggak ada gitu kan. di Kayak luar nalar di luar bener-bener nalar ya? heeh, di luar nalar, di luar schedule gitu kan. Yang awalnya pengen, main yuk," gitu. Ya tiba-tiba masuk ke ruang lingkup mistis aja gitu. Yang Itu awal saat San Mori atau jalan-jalan biasa? eee, ini kejadiannya tahun lalu ya, tahun Mmm. tahun 2016, tahun Oh berarti 2016. di luar Di bermaksi? luar bermaksi Heeh, di luar bermaksi. Itu kebetulan saya masih kelas 1 SMK, Kang. mmm, Kelas 1 SMK, saya baru masuk kelas 1 SMK, baru beberapa bulan jalan sekolah ya, baru heeh, beberapa bulan sekolah, terus ada orang yang punya, inisiatif kayak, "Main yuk besok mumpung mhm, libur," katanya. Karena kan kebetulan itu pas tanggal merah, kebetulan tanggal merah ya, tanggal merah katanya, "Besok libur nih, main yuk," gitu. mmm, Terus, aku yang dengarnya juga kayak, "Ah, ya udah ayo," gitu, "ya udah ayo." Terus disambut positif kan sama banyak mmm, orang, ya udah ayo," sampai sampai akhirnya banyak orang lah yang pengen ikut gitu. Sekitar 10 orang ya, 10 orang 10 orang yang ikut ke sana main, yang tadinya main ke Dago, "Mainlah kumpul dulu," katanya, "kumpul mhm, dulu, ya udah ayo," gitu, main ke Dago. Terus, besok harinya kayak, "Kumpul dulu," katanya, "di sekolah biar pada deket," katanya. masih sekolah? Iya, itu kejadian waktu sekolah, waktu kelas satu, baru kelas satu, baru beberapa bulan, apa, Heeh, sekolah gitu. Ya udah coba, ya udah kumpul. Sebelumnya juga izin ke orang tua gitu ya, mmm, "Ma, pengen pakai motor," gitu, pengen main sama anak-anak sekelas. Tadinya tadinya juga mama kayak punya feeling, "Jangan Kak, jangan," gitu. Kan saya dipanggil Kakak ya sama mhm, mama, "Jangan Kak, jangan," gitu. "Kenapa emang?" "Ah, jangan pokoknya, udah mah gak punya SIM," katanya, "terus mmm, baru kelas 1 SMK," gitu kan, "jangan." Tapi saya, kekeh gitu, kalau mmm, istilah Sundanya mah negreg gitu ya, maksain ya? maksain gitu, maksain coba maksain. Ya Oh, udah sampai akhirnya ya udah, dikasihlah motor gitu, main. Sampai sesampainya di sekolah, kumpul semua bareng teman-teman kayak, "Main kemana?" katanya, "Main kemana?" Gak tahu nih, si namanya lupa siapa ya, Ananda Ananda mmm, yang punya inisiatifnya, yang punya inisiatif main, kayak, "Coba tanya Ananda," katanya, eee, "Da, main kemana?" Nggak tahu bingung, gimana kalau ke Dago?" "Ke Dago, Dago mana?" Ya udah ke Dago aja." Ya udahlah gas gitu. Sampai akhirnya ya udah kumpul semua, kita pergi ke Dago. Sampai di sana di Dago juga celingak-celinguk gitu. Ini karena nggak mau ada tujuan sebelumnya karena ya? iya nggak ada tujuan sebelumnya. Ini celingak-celinguk mau ke Dago kemana gitu. Ke Dago sampai akhirnya puter-puter aja terus di Dago gitu sampai Mhm, akhirnya habis bensin gitu kan, habis bensin nggak tahu tujuan. Kumpullah di pom bensin kan, sekalian isi bensin gitu, heeh, ngobrol, "Jadinya mau kemana nih?" Gitu. "Nggak tahu, bingung," katanya, heeh, bingung, ke Dago. Terus sampai akhirnya si Ananda ini yang punya inisiatif ngajak main tuh, eee, "Gimana kalau ke BMC?" "Ngapain ke BMC?" Kan saya, waktu kelas SMK kelas satu tuh wawasan masih pendek ya, kurang ya? BMC tuh apa gitu, BMC tuh apa, Bandung Medical Center katanya gitu. Ke rumah sakit, "Hah? Masa main ke rumah sakit gitu kan, ada tamannya kok," cenah. Ya terus kenapa main di situ gitu, Mmm, berarti ma sebelumnya nggak tahu apa-apa tentang BMC? mhm, nggak tahu apa-apa cuman, eee, denger itu BMC, Bandung Medical Center itu rumah sakit katanya. Mhm, Ya saya pikir ngapain gitu kan main ke rumah sakit, kan banyak tempat wisata di Bandung kan. iya bener, Kebetulan tahun 2016 tuh masih nggak ada corona lah ya, kayak di zaman mhm, sekarang nggak ada. Ya udahlah
aku ngikut aja gitu kan, ngikut sampai akhirnya di BMC. Kata pas nyampe kok kayak nggak pernah apa sih, nggak aktif gitu si apa, Bangunan itu ya. bangunannya kayak kayak nggak hidup gitu. Iya, emang emang katanya rumah sakit yang udah lama nggak beroperasi katanya gitu kan. Ya terus ngapain ke sini katanya. Ya coba-coba aja katanya coba-coba aja Hmm. gitu. Sampai tadinya yang gak mau ikut juga dipaksa ikut katanya. Ya udah nggak apa-apa ikut aja, Ri. Aku yang bayarin gitu. Aku yang bayarin katanya. Ya udahlah aku ikut sampai sampai di sana bayar karcis kan, bayar uang buat masuknya. Ada gate-nya juga kan ya kalau nggak Iya, salah. iya bayar, tapi nggak ada karcisnya, cuman kasih uang aja gitu 5.000 per orang. Udahlah bayar, terus masuk kan, masuk sampai di sana dipikir-pikir kok nggak ada apa-apa gitu kan, cuman rumah sakit yang gelap gitu kan, rumah sakit yang nggak beroperasi gitu. Terus sampai ada orang yang bilang ini tuh rumah sakit eh, yang nggak beroperasi selama 18 tahun ke belakang. Lah terus ngapain main ke sini gitu kan? Nggak berpikiran sedikit pun tentang di sana ada hal mistis gitu. Enggak sampai kepikiran ke situ. Polos Cuman aja. iya, kayak oh ya udah gitu, ya udah main gitu, main. Tapi orang yang lainnya tahu. Yang orang lain pasti katanya tahu gitu. Teman-teman. Katanya ada hantu katanya, ada hantu. Kata aku, ih jangan sombral kayak gitu. Ya udahlah main. Masuk gak ada apa-apa kan, masuk. Coba yuk ke lantai 2 katanya. Ke lantai 2 lah kita teh naik. Lantai 2 tek naik ke lantai 2. Nah, sebelum nyampe ke lantai 2 tuh kayak di tangga ada namanya si Rangga ya, yang emang orangnya tuh kayak polontong gitu, kalau cek orang Sunda mah polontong gitu. Non sih wawanianan, Tengil gitu ya. tengil kayak sompral dia teh. Mana eueuh jurig nage sampai dia teh nggak ada apa-apa tapi kayak ketendang gitu, kayak kakinya tuh nyenggol apa gitu, gak tahu sampai dia jatuh gitu. Nyeri cenah, nyeri cenah. Sampai dibantuin lah, dibacain doa. Terus gak tahu karena apa gitu saya refleks baca Al-Fatihah gitu. Bacain Al-Fatihah sampai akhirnya dia bisa sembuh gitu, bisa bisa kembali jalan gitu. Jalan lagi lah dari situ teh. Naik ke tangga sampai lah ke lantai 2. Dari lantai 2 teh ada satu ruangan di pojok paling kiri yang awalnya saya nggak tahu. Udah pas nyampe sampai situ ada tulisan ruang jenazah di situ. Ada ruang jenazah. Masuklah 10 orang tuh masuk kayak mana naon cenah di dieu lagi cenah naon. Geus lah balik lah. Pas balik saya nggak kepikiran apa-apa, cuman pengen noleh aja gitu. Noleh, astagfirullahaladzim. Itu kayak buta, gede banget, kayak nutupin selorong itu tuh kayak gede banget, emang gede banget itu. Kayak anjir lah gede pisan gitu. Jelas banget kayak, tapi orang lain nggak lihat gitu. Orang lain tuh nggak lihat, kayak itu teh ada yang nunggu gitu, ada yang nunggu di depan pintu teh kayak gede banget gitu. Ada satu teman cowok namanya Hasbi, Bi tadi ninggali tuh ka tukang. Ninggali cenah. Naon? Badagnya cenah. Oh badag cek aku teh. Geus lah cenah, lempang deui cenah. Nah, jalan lagi lah ke deket tangga itu. Saat itu nggak ngobrol ke anak-anak yang lain? Enggak, karena saya pikir kalau ngobrol ke yang lain tuh kayak pasti panik nih, panik, pasti lari berhamburan gitu, kayak yang ini kemana, yang ini kemana, yang ini kemana gitu. Sampai akhirnya di geus we jempe gitu. Tong ngobrol kan lain cukup kurang we nu apa gitu. Kata aku sama si Hasbi teh. Nya geus cenah. Lempang, maju, jalan. Di tengah-tengah ada kayak mata nyala gitu. Itu mah semua orang lihat gitu. Lihat semua. Kayak apa ya? Kelebatan gitu. Enggak, gitu gerak si itunya teh.
tapi nggak ada badannya, mata kayak mata gitu gerak dua, mata gerak dua, larilah ke bawah, lari ke bawah. Nah pas lari ke bawah, belum sampai keluar ya, itu belum sampai keluar, lari ke bawah, ada satu orang yang kesurupan, kemasukan, kerasukan. Maksudnya yang lari itu orang-orang temen Kang Heri? Teman-teman Ah, saya semuanya 10 orang tuh lari pada ke bawah ke lantai ah, 1. Nah pas di lantai 1, pas mau banget keluar, ada satu orang cewek yang pacarnya si Fajar gitu. Ada satu orang namanya Fajar, teman saya, bawa pacar dia teh. Bawa pacar, terus sebelum sebelum keluar banget dia kesurupan. Dia kesurupan, apa, gak jelas lah ngomong kayak gitu. Sampai teriak-teriak, sampai nangis, sampai teriak-teriak. Nah, terus ada juga orang lain kayak yang lagi penelusuran gitu, kayak wah gini-gini, baca-bacaan gitu ya. Sampai ikut bantuin, dibacain lah. Saya juga refleks gitu ya, bacain Al-Fatihah, semoga gitu kan, semoga ngebantu gitu. Sampai ta'awudz, bismillah, Al-Fatihah, udahlah beres, keluar lah, pada keluar. Nah dari situ belum pulang itu cuma kalau boleh tahu yang masuk ke temen Kang Heri itu sosoknya tahu? sosoknya belum tahu sampai situ, belum Hmm. tahu, karena dia masih nangis, masih kejer gitu ya, nangisnya juga masih teriak-teriak. Dan saya kira itu sampai beres gitu ya, sampai dia sadar tuh beres Udah gitu beres. ya, beres sampai ya udahlah kita keluar ya udah. Keluar tuh fine aja gitu, baik-baik aja, sampai keluar. Udahlah keluar dari situ, ngobrol, dari sini mau kemana lagi. Berarti nggak nyampe ke lantai 3 ya? Enggak, Itu karena kan ada lantai 3-nya yang emang katanya lebih ada, serem di lebih sana itu. serem memang karena lebih gelap. Itu tempatnya kayak udah kelihatannya dari lantai 2 juga udah lebih gelap gitu, lebih kayaknya lebih menakutkan. Tapi anak-anak sampai udah keluar dulu gitu kan, karena udah lihat yang sosok mata itu yang terbang-terbangan itu, sampai lari kan, pada panik. Ya udahlah gitu, putusin keluar. Tapi pas belum keluar udah ada yang kesurupan gitu kan, kesurupan. Cobain bacain doa, diobatin, terus dikasih minum juga, alhamdulillah ya, kayak siuman lagi. Nah pas di luar ngobrol, dari situ tuh kita tuh nggak mutusin buat pulang, cuman dari sini mau kemana lagi katanya, kata si Ananda yang punya inisiatif main. Dari sini mau kemana lagi katanya, gak tahu, bingung katanya. Yang ini juga takut jadi lagi katanya, kata saya teh, yang kesurupan teh takut jadi lagi kata saya. Ya udahlah kita pulang lah. Nah pas sebelum pulang, pas sebelum naik motor, yang tadi yang kerasukan tuh nangis lagi, kejar lagi, nangis, gak tahu kenapa, takut katanya, takut. Udahlah, dia didempet 3 sama si Ananda gitu kalau nggak salah, didempet 3 satu motor, dibawa pulang ke rumahnya. Nah sampai rumah tuh dia dibawa sampai rumah, orang tuanya manggil ustadz, ustadz yang di rumah situ, manggil ustadz, diobatin lah, didoain gitu biar siuman lagi. Sampai itu tuh waktu tuh udah sore, sekitar jam 5-an lah, sekitar jam 5-an dia siuman. Terus ya udahlah kita pulang ke rumah masing-masing gitu, Nah pas ke rumah sampai masing-masing, besoknya sekolah, katanya si Ananda nggak bisa masuk katanya, di rumah kerasukan lagi katanya. Kerasukan lagi sampai rumah. Sampai rumah, tapi bukan si orang yang kerasukan pertama, si Anandanya yang si punya inisiatif itu, Cowoknya, bukan si anak ceweknya, cewek juga. Nah dia kerasukan katanya, nggak sekolah lah 1 minggu, sampai kurang lebih 1 minggu lah ya. Nah dari situ dapat kabar katanya si cewek yang kerasukan
yang kemarin yang pas main kerasukan kemarin katanya nggak bisa sadar gitu, nggak Sampai bisa sampai waktu itu? sampai 1 minggu setelah Heeh main tuh heeh. dia nggak bisa sadar katanya. Kenapa? Kerasukan 22 jin katanya, Ah, kata orang tuanya teh cenah, kerasukan 22 jin. Terus kata kata ustadznya juga, ini mah harus minta maaf katanya orang-orang yang kemarin main cenah. Datanglah saya, dari situ teh kayak belum datang, kayak ya udahlah putusin gitu buat orang-orang yang kemarin main tuh kayak, kumaha lamun urang ngalongok ya ka ditu, mhm. longok misalkan, ngelongok lah, Datang lagi ke eee, BMC maksudnya? enggak ke rumahnya yang si cewek yang kerasukan yang Heeh. pertama, datanglah ke rumah, eee nyapa orang tuanya, "Assalamualaikum Bu, Pak," eee, cenah, "Masuk masuk," cenah, ke rumah. Nah masuklah ke rumah, enggak apa ya, enggak berpikiran sampai dia teh kerasukan 22 jin, enggak Mhm. sampai situ, cuman dia teh kayak enggak sadar aja gitu. Nyampelah masuk ke rumah, dikuncilah pintu dari dalam, dikunci dikunci kayak cenah, gak tahu siapa, gak tahu apa gitu, kakek-kakek kayak lamun ceuk urang mah kuncen meureunnya, Mhm. kuncen cenah, "Ari maneh?" Cenah, "Duk sok sok duduk heula duduk heula." Oh, manggil kuncen waktu itu? Heeh, manggil kuncen sampai, "Duduk sok duduk heula duduk heula." Ditanyalah, "Ari maneh?" Cenah, "Nanaonan ka Daritu." Sama kuncennya, nanya Heeh, ke kalian? nanya ke kita, Nah, "Ari maneh nanaonan?" Cenah, "Ka Daritu." "Ya main Pak," kata mhm. saya teh, "Ya main Pak," cenah. "Terus nanaonan cenah maneh ulin ka BMC?" "Hah, kok tahu?" Oh Mhm mhm. ternyata si pacarnya dia teh bilang ke kuncennya kayak, nya waktu libur main katanya ke BMC terus dia kerasukan gitu. Ya udahlah saya cerita gitu kan bilang, "Ya Pak saya main ke BMC," kataku teh, "main ke BMC ya karena penasaran saya diajak doang." eee, "Sama siapa?" katanya, "Emang siapa yang ngajaknya?" "Si Ananda," kata saya teh, "si Ananda." Dan kebetulan si Ananda juga kata saya teh, di rumahnya lagi Bisa. nggak sadar gitu kan, di kerasukan juga. Cenah, "Ai maneh nanaonan?" Cenah, "Ulin ka nu kitu." "Geus," cenah, "ayeuna mah, eee maraneh," cenah, "cicing di dieu," cenah, "urang rek ngubaran si awewe ieu," cenah, "karena saminggu," cenah, "teu sadar wae," cenah. "Apal teu ngaranna?" cenah, "Si awewe ieu teh," cenah, "kerasukan kerasukan 22 jin," cenah. Mmm, Saya sampai diem gitu nggak berkata-kata, masa iya sih gitu 22 jin? Tapi, ternyata emang bener, mhm kayak si kuncennya teh kayak baca doa gitu, kayak baca mantra gitu mhm apa, kayak masuk, eee, pertama nenek-nenek, ngomong nenek-nenek gitu, cenah, "Emang nih nanaonan?" cenah, "Ulin ka tempat urang," cenah, "ka imah urang," katanya. kata si nenek-nenek yang Heeh, kata ngerasukin itu? heeh, cenah, "Emang nih nanaonan?" cenah, "Cicing ulin ka tempat urang," cenah, "ka imah urang," "ngaganggu," cenah. Lepaslah dia teh, Mhm, lepas, udah lepas, masuk lagi, yang eee, cowok gak tahu siapa cenah, cuman ketawa doang, "Hahaha," cenah. Keluarlah, pas keluar masuk lagi. Nah, saya ngobrol lamanya sama yang ini, yang terakhir. Masuk, kakek-kakek, dia teh ketawa, "Hahaha," ketawalah dia teh, terus, "Menta kopi hidung," cenah, heeh, "menta kopi hidung," cenah. Diseduhlah kopi hitamnya, dikasih. Itu masih panas, keadaan masih panas, diminum sama dia habis, diminum, "Truk, minta rokok," cenah, "rokok jarum coklat." Dikasihlah rokok jarum coklat, baru juga apa, baru juga dinyalain udah habis gitu. Terus saya pikir, "Oh iya jelema nu karasukan teh, oh iya nu ngaranna jin teh," gitu. Karena mhm, emang awam kan, karena iya, emang awam, karena masalah mistis, "Oh iya nu ngaranna jin teh, serem oge," kataku teh, "serem mmm, oge." Di situ dia nggak keluar, cuman cenah tepangkeun ya.
ieu Abah cenah Abah Geong namina teh Abah Geong cenah. Abah teh cenah di ditu teh cenah gegedugna sesepuhna mun kalau kata anak komunitas mah katanya ketuanya gitu. Teu tepangkeun cenah Abah Geong, Abah Geong. Saya kira bercanda Abah Geong teh tapi ternyata bener emang dia teh sesosok kakek-kakek. Terus dia teh sesepuhnya di sana di BMC eh nanya, "Aya maneh rek nanaonan?" cenah ka ditu. "Abang Bah, tong sagawayah cenah ulin teh, tong sagawayah ulin teh. Sebab cenah eta teh tempat tinggal Abah jeung nu lainna." Jeung ya mungkin yang dia maksud jin semua jin ya, semua yang enggak yang gaib-gaibnya. Eta teh tempat tinggal Abah, tempat tinggal Abah. Eh kunaon cenah Abah becicing di dinya. Kumargi tempatna adem, adem nya tiis. Terus enggak banyak suara. Jol datang maraneh. Rasa Maran teh keganggu berarti. iya. Maran teh ngaganggu cenah. Urang teh keur cicing, Jol maraneh datang. Ya urang teh ngarasa kaganggu. Urang teh kaganggu. Enggak banyak omong lah ya. Saya berpikirnya ya udah minta maaf gitu. Saya minta maaf ke Abah Geongnya sama semuanya juga minta maaf sampai salim gitu kan ke Abahnya. Sampai salim. Wah, minta maaf kalau misalkan saya ngeganggu Abah gitu sama yang lainnya karena gak ada niatan ngeganggu. Maraneh datang oge cenah ka ditu geus ngaganggu katanya gitu. Kayak ya udah ya Bah, ampunten hampura abi sareng rerencangan pilih ngaganggu. Nya geus ku Abah mah dihampura kan ulah sekali-kali deui. Sampai situlah saya kayak trauma gitu main ke BMC teh, trauma banget kayak ya udahlah gak usah main ke sana lagi. Sampai akhirnya si Abahnya keluar, kuncinya bilang, "Geus cenah, ayeuna maraneh tong ulin deui ka ditu. Palaur cenah, bahaya gitu, bahaya main ke sana bahaya karena ngeganggu makhluk yang tinggal di sana karena kan nggak kelihatan ya kalau jin tuh emang gaib kan. Ngeganggu katanya." Sampai situ saya paham gitu karena paham kalau hidup di dunia tuh nggak cuman manusia, nggak cuma tumbuhan, nggak cuman hewan gitu kan. Sampai ya percaya gitu kalau makhluk gaib itu ada, memang ada dan hidup gitu kan, hidup di situ. Sampai akhirnya mutusin, geus lah tong ulin deui ka dinya, cek saya teh. Geus lah tong ulin deui ka dinya, urang mah trauma. Karena masih pada polos mungkin ya. Iya, karena masih polos karena rasa pengen tahunya tuh besar kan kalau misalkan anak-anak yang masih kelas 1 SMK karena pikirannya juga masih labil gitu kan. Kayak ya udah ayo kalau diajak kemana-mana kan. Udah si Abahnya keluar. Terus si kuncinya masuk ke kamar si cewek kan. Karena si cewek tuh ditidurin di salah satu ruangan gitu. Pokoknya nggak ada yang lihat, cuman si kuncen aja. Nggak tahu apa, didoain lah sampai akhirnya dia bisa buka mata gitu, bisa siuman. Nah dari situ cenah sok kadarieu si kuncennya teh, sok kadarieu maju hiji-hiji. Saya kira ngapain ya, mau dimarahin. Ternyata cenah sok nukangan, ngebelakangin gitu, ngebelakangin kayak diusap saya teh ya, diusap sama si kuncinya. Sama si kuncennya cenah. Cicing. Dibacain doa gitu apa gitu. Udah cenah. Nah, maju kan satu-satu semuanya maju. Sampai beres semuanya cenah. Abah teh cenah ngobatan maraneh cenah. Bisi aya
aya nu nempel di maneh cenah. Ya geus cenah, ayeuna mah tong ulin deui ka ditu, tong ngaganggu deui eee, anu Udah beda alam gitu ya. iya yang beda alam. Tong tong ngarasa anu teu katingali teh teu hirup, tong ngarasa anu teu katingali teh teu hirup. Ya saya pikir kan, eee, emang jin tuh ada gitu, karena dan nggak tahu itu teh bakal ditinggalin di situ kan. Ya udahlah gitu, sampai akhirnya buat mutusin, udah jangan main ke situ lagi, jangan sampai penasaran lagi gitu. Ya udahlah saya pamit ke kunciannya, terus ke orang tuanya juga yang nunggu di luar gitu kan, yang nunggu di luar, pamit, "Pak, Bu, saya mau pulang." Si neng nama tos, siuman, si ibunya kan nangis ya karena panik nya cenah, di hampura cenah ku ibu cenah, "Tong sekali-kali deui nya cenah, ajak ameng ka dinya," cenah. Udahlah gitu, pulang sampai akhirnya pulang, sampai ke rumah sampai ke rumah, mamah nanya, "Ai maneh geus di mana?" cenah, "Ai maneh geus di mana?" "Ti rerencangan." "Geus naon?" cenah. "Eta mah kamari nu ameng kasurupan." "Nah ari maneh?" cenah, "Emang geus ulin ti mana?" "Di BMC." "BMC mana?" cenah, "BMC Dago." Nyaho eta mah?" cenah, "Rumah sakit nu geus teu beroperasi." cenah. "Ah maneh wawanianan kanu kitu?" "Ya penasaran we," katana. "Penasaran?" "Geus aya maneh?" cenah, "Tong ulin-ulin deui kanu kitu." cenah. "Mamah teh ti mimiti cenah teu ngijinan mere moto teh eta." cenah. "Mamang mah geus boga piling nu teu ngeunah." Ya, cenah. ya. Kalau orang tua biasanya Iya, kuat heeh, feeling. biasanya feeling-nya kuat kan, mau enak mau nggak enak pasti mamah bilang cenah, "Mama teh eee, geus teu ngeunah hate," cenah, "boga feeling teu ngeunah," cenah. "Matak kitu tah," cenah, "tong neutreg," cenah, "jadi budak teh." Dari situ ya udahlah gitu, nurut gitu sampai sampai situ teh nurut ke mamah gitu, nggak akan main-main lagi kata saya teh. Ya udahlah, berkabarlah di grup kan, di grup sekolah, "Kumaha geus narepi?" "Geus nepi mah." Cuman masalahnya si Ananda ini yang punya inisiatif main TEA, dia teh sampai beberapa hari nggak siuman, katanya dia terus nangis terus. Pas, masuk sekolah juga, pas masuk sekolah dia, pulang, dia pulang teh, jadi lagi gitu, kesurupan lagi sampai akhirnya nelpon orang tuanya suruh jemput gitu kan, eee, "Pak, Bu," katanya, "ini Ananda kesurupan," kata teman saya teh, "kesurupan minta dijemput." Ya udah dijemput sampai akhirnya si Ananda juga kayak gak tahu manggil siapa sampai disembuhin gitu, pokoknya disembuhin, alhamdulillah sembuh gitu si Ananda mah. Sembuh dari situ udahlah sekolah biasa lagi gitu, sampai di sekolah juga nyeritain si Abah Geong gitu. Jadi perbincangan ya Heeh, Abang jadi ya. perbincangan hangat gitu di kelas teh cenah, Abah Geong cenah. Geus lah cenah moal-moal deui kana gitu. Sampai sekarang iya dari situ anak-anak teh mutusin buat nggak main ke BMC lagi Ke tempat karena itu trauma, lagi. heeh, karena trauma. Ya udahlah gitu, main mah ke yang normal-normal aja katanya gitu. Karena sebelumnya juga untuk main belum ada tujuan kan. Iya, karena awalnya nggak ada tujuan sampai akhirnya, ngabisin penasaran mungkin ya, karena dia tahu tempatnya, ya udah gitu, ayo aja gitu. Oke Kang Henry, makasih nih ceritanya. Mhm. Lumayan bikin bulu kuduk merinding nih. Berarti setelah kejadian itu ada hikmahnya dong? Hikmahnya yang pertama, apa ya, Harus nurut pada harus orang nurut tua. kepada orang tua, harus nurut kepada orang tua, terus jangan jangan macem-macem ke tempat yang kita nggak tahu Nah, gitu. Terus yang ketiga, mmm, walaupun nggak kelihatan, eee,
pasti ada makhluk hidupnya gitu. Selalu minta izin lah dimanapun kita berada Iya, karena emang kita udah beda alam ya. beda alam. Liciknya itu, beliau bisa lihat kita, kita nggak bisa lihat Nah, beliau. nah itu. Nah itu. Makanya kita di tempat manapun adab tuh harus ada. Iya, harus ada etika lah ya. Nah, itu. Oke, Kang Heri, makasih ceritanya. Barangkali buat sahabat Teteh yang ingin bercerita seperti Kang Henry, bisa kirim ke email kami di baliktemaram@gmail.com atau ke IG kami di baliktemaram.id, atau juga bisa berkomentar di bawah video ini. Nanti ada tim kita yang follow up juga. Dan sebelum saya tutup ceritanya, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Share. Tak lupa saya ingatkan, jangan ukur nyalim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.